Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farada as-siyama 'alal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa qudwatina wa uswatina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah wattaba'a sabilah wa nahaja nahjah ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Yang sama-sama kita hormati Pembina BSMI, Ketua Pengawas Rumah Sakit Ibu dan Anak Al-Fauzan, Bapak Dr. Basuki, kemudian juga Ketua BSMI Al-Ustadz Jazuli, Ibu Direktur Dr. Prita, dan juga seluruh karyawan, staf di Rumah Sakit RSCA Al-Fauzan serta klinik Al-Fauzan, juga teman-teman di BSMI. Alhamdulillah pada sore hari ini bisa silaturahim secara offline di Al-Fauzan. Alhamdulillah, ketika tadi dari Cempaka Putih nyopirnya enak dok, jadi ngantuk gitu. Bener itu, saya bangun-bangun udah mau belok kiri masuk masjid apa namanya tuh? Kafilah ya. Saya bilang saya dulu tuh dok, tahun 99 pasca kerusuhan, ikut sama ayah ya, dan ngebesnya itu di situ. Di Kampung Tengah ini. Jadi masuk ke dalam, keluar komplek Zeni ya. Nah, kemudian masuk kiri, cuman saya lupa masjidnya masjid apa gitu. Di masjid ayah tuh suka jualan. Saya kadang ikut itu sama almarhum. Sudah enggak ada ya saya. Ikut sama almarhum. Kalau makan itu depan masjid itu ada warung nasi dulu. Nostalgia, iya saya dibawa ke sini, Masya Allah. Luar biasa, ini penuh dengan silaturahim Bu Dokter nih, alhamdulillah. Kemudian juga dulu ada paman dari sini ke Pasar Rebo ya. Depannya itu ada habis Cijantung, ada pabrik-pabrik Bayer gitu ya. Seberangnya, Masya Allah. Itu mengingatkan memori-memori lama. Belum lama juga ada jadwal Jumat nyebrang masjid apa ya, di komplek apa gitu, seberang dari sini tuh tinggal nyebrang tuh masuk ke dalam Ibadur Rahman atau apa ya, saya lupa ya. Masya Allah, ala kulli hal bisa silaturahim dan mengingatkan memori-memori yang lama ya. Benar kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man aroda ayub sotalahu fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Yang ingin supaya umurnya panjang, rizkinya lapang, maka sambung silaturahim. Alhamdulillah juga berkat silaturahim dengan Pak Dokter ini, kalau tidak salah tahun lalu ya, di buka bersama dok, di Pullman ya, Pullman Hotel di Bundaran Indonesia, mungkin ditakdirkan oleh Allah satu meja ya, jadi bisa silaturahim, ngobrol. Kalau nama Dokter Basuki itu sudah lama saya dengar dok. Bil khusus dulu ketika muhoyam di Cibubur, infonya dokter
human tower gitu ya, naik ke atas kemudian antum jatuh. Infonya kan kemana-mana itu. Artinya banyak yang mau doakan gitu, alhamdulillah. Masya Allah. Nah, teman-teman di Jakarta Pusat juga rupanya aktivis BSMI juga dulu itu. Dokter Jamal. Dokter Jamal. Nah, sekarang kami sama Dokter Jamal itu di Rumah Sakit Islam Yarsi. Ya, dia kami di komite etiknya gitu ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan tadi ngobrol juga sama Pak Jazuli, ternyata domisili Nuaimi itu adalah tempat mainnya Ustadz Jazuli itu, di Al Furqon. Haris Marisalah, Ustadz almarhum Abdul Khair ya. Dan ada salah satu dari alumni kami yang sekarang jadi ketua ya di NTT. Alhamdulillah ala kulli hal. Ruslan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore ini bisa silaturahim sekali lagi. Mungkin selama ini kita tatap layar ya di Rabu malam. Nah, pasti ada banyak yang nanya nih, Dok. Rabu malam ada kajian nggak Ustadz gitu. Karena linknya itu saya sebar-sebar gitu ke teman-teman, ke jaringan ya. Dan mereka kalau nggak ngaji itu pada japri itu. Kok linknya belum disebar gitu. Oh, berarti malam ini libur deh. Masya Allah. Alhamdulillah, insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kurang dari 8 hari, minus 8 hari lagi insya Allah ta'ala. Mudah-mudahan tahun ini bisa bareng ya. Insya Allah ta'ala, awal ngawali Ramadan. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bicara tentang Ramadan dan tentang saum. Di surat Al-Baqarah dari 183 sampai 187 ya. Itu ayat-ayat yang bicara tentang ibadah saum. 183 sampai 187. Ramadan ini adalah bulan yang mulia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis riwayat muttafaq alaih, "Idza ja'akum Ramadan," ya, kalau datang bulan Ramadan, "Idza ja'a Ramadan basyara ashabahu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Kalau Ramadan tiba, Rasul ngasih kabar gembira, kabar bahagia, Ramadan ini datang. Ini kira-kira Bapak Ibu yang ada di sini, Ramadan datang bahagia enggak? Apa yang menyebabkan bahagia? Iya, uang belanja nambah. Alhamdulillah. Ya. Dan nanti kalau mau lebaran dapat apa tuh? THR. Iya. Kalau sekarang nggak usah nanya dulu. Hilal Ramadannya aja belum kelihatan, udah nanya THR ya. Ya, bahagialah. Bahkan saya baca ya, Ramadan ini subhanallah berimplikasi juga kepada ekonomi, kepada berbagai hal begitu. 2022 liputan6.com merilis putaran uang selama Ramadan itu hampir 8.000 triliun. 7.900 sekian triliun gitu ya, 8.000 triliun. Makanan, kemudian transportasi, pangan, sandang ya. Sandang misalkan. Ibu-ibu udah ke Tanah Abang belum? Nah, kalau di sini mah dekat ya, PGC ya Dok ya. Nah, kalau kami biasa di Jakarta Pusat Tanah Abang. Masya Allah luar biasa sekali. Ya, sandang. Karena budaya kita biasanya Lebaran baju baru. Lebaran kue-kue. Lebaran angpau. Lebaran rendang. Lebaran
opor, dan lain sebagainya. Maka wajar tadi ada peningkatan. Di Idul Fitrinya sendiri itu sekitar 47 triliun ya pergerakan rupiah ya pada hari raya Idul Fitri. Apalagi tahun ini mungkin sudah normal ya dok. Mungkin yang mudik tidak lagi dibatasi ya. Pasti itu kemacetan atau pergerakan ekonominya luar biasa. Jalan tol, rest area, tempat-tempat makan, tempat-tempat wisata, dan lain sebagainya. Luar biasa sekali. Jadi wajar kalau Nabi mengatakan, kata Rasulullah, kata Nabi, "Idza ja'akum syahrun mubarak." Datang kepada kalian bulan yang penuh dengan berkah. Ramadan itu barokah luar biasa. Kalau di luar Ramadan, ini ada salak tuh. Itu bijinya keras nggak? Kalau Ramadan biji salak tuh jadi empuk. Bener nggak? Ya kan? Biji salak bisa dipakai buka tuh. Kalau Ramadan, di luar Ramadan coba digigit itu. Ya, itu bisa semplak tuh gigi. Tapi kalau Ramadan biji salak jadi empuk. Masya Allah, luar biasa sekali berkah Ramadan. Ja'akum syahrun mubarak, datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi keberkahan yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, tentu bukan hanya masalah-masalah yang sifatnya materi. Bukan materi ya, bukan uang dan lain sebagainya. Tetapi Ramadan ini adalah kesempatan emas untuk mendapatkan berbagai macam kebaikan, dan Ramadan juga mendapatkan maghfirah dari Allah, dan Ramadan bisa melahirkan pribadi yang bertakwa. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Baqarah 183 tadi dibaca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini memberikan 3 pesan atau 4. Pesan yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Allah bilang ya ayyuha. Kalau dalam ilmu nahu ini disebut dengan namanya harfun nida, huruf untuk manggil. Ya, an-nida, harfun nida. Kalau ada huruf yang memanggil berarti ada yang memanggil, ada yang dipanggil. Yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa taala. Pakai ya ayyuha. Yang dipanggil alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Isi panggilan kutiba alaikumussyam. Kalau dalam kehidupan kita, orang dipanggil, mungkin reaksinya 2. Hai, Pak, ada yang nengok. Tapi juga dipanggil, Pak. Sekali, 2 kali, 3 kali nggak nengok. Kalau dipanggil sekali nengok, Bapak Ibu sekalian, berarti bisa dipastikan, mohon maaf, kupingnya normal. Tapi dipanggil terus nggak nengok-nengok berarti budek. Ya enggak? Ada enggak KTP-nya Muslim, Islam, tapi giliran bulan Ramadan datang disuruh puasa oleh Allah nggak puasa? Ada enggak? Berarti Muslim budek. Dipanggil nggak nengok, betul nggak? Kan Allah manggil, ya ayyuhalladzina amanu. Dia nggak nengok-nengok, atau mungkin salah manggil, ya dianggapnya beriman tapi tidak beriman. Kalau orang beriman menengok, iya. Tapi karena nggak punya iman atau imannya lemas, imannya tipis, nggak nengok. Makanya Bapak Ibu sekalian, kadang kita di bulan Ramadan itu suka nemuin hantu di siang bolong. Kalau bulan Ramadan, warteg itu kan pakai jilbab. Yang kelihatan
kaki. Napak tanah enggak? Kagak. Apa tuh yang enggak napak tanah tuh? Nah, jadi tentu kita tidak boleh ya mencaci maki mereka. Itu objek dakwah kita. Objek dakwah kita. Allah tuh sayang, dipanggil sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah tuh nggak nyuruh langsung. Kutiba alaikumusiyam atau sumu. Enggak ada. Ayat tentang puasa itu enggak perintah. Bukan perintah kan dok ya? Kutiba alaikumusiyam. Hei, puasa telah diwajibkan kepada kalian. Itu lebih soft. Kenapa? Yang dipanggil orang beriman. Karena puasa ini berat memang. Puasa itu berat. Karena harus meninggalkan sesuatu yang kenikmatan yang luar biasa. Ada nggak orang yang lupa, Bapak Ibu sekalian, kadang misalkan bawa anak, lupa anak. Lagi masak, lupa masak. Lupa ketinggalan helm. Ada profesor, naruh kacamata di sini di atas. Nyari-nyari kacamata. Mana kacamata saya? Katanya. Lupa kalau kacamatanya naik ke atas sedikit. Tapi kira-kira kalau makan, minum, ada yang lupa nggak? Oh, alhamdulillah ini mantap nih. Ya, kalau makan minum tuh kayaknya masya Allah. Kalaupun tadi lupa nggak sarapan, dijamak kosor tuh. Ketika makan siang dijamak, nggak dikosor, dijamak. Ini untuk porsi sarapan, ini porsi makan siang. Nggak mau ketinggalan. Ketika Ramadan, makan minum itu kan ditinggal. Sesuatu yang tidak bisa, yang tiada kita lupakan harus ditinggalkan. Apalagi dulu, Bapak Ibu sekalian, sejarah puasa itu berat banget. Sejarah puasa itu. Kenapa? Karena puasa itu dimulai ketika kita bangun tidur. Bangun tidur langsung puasa itu. Di awal-awal. Hingga dulu orang Ansor tuh merasa berat. Ya, kaum muslimin keberatan. Karena kadang mereka bisa 3 hari berturut-turut puasa. Ya, misalkan sore-sore pulang ke rumah, ketika azan mau menjelang maghrib ketiduran karena capek, habis dari ladang. Artinya kalau sudah tidur, bangun lagi, itu langsung puasa lagi. Itu bisa 2 hari nyambung. Ada seorang sahabat, pulang dari kebun, capek, lelah, nyampe ke rumah, kemudian nanya sama istrinya, hal indak kito'am, ada makanan enggak? Kata istrinya, abhas laka, nanti saya cari, kata istrinya. Kemudian istrinya nyari makanan untuk suaminya. Suaminya habis dari kebun, dari ladang, kepanasan, kemudian mandi, lesehan, lonjoran, rebahan. Ketiup angin sepoi-sepoi. Apa itu? Merem, tidur Pak. Istrinya pulang, ketika waktu adzan maghrib tiba, suaminya masih tidur. Maka istrinya bilang, halakta, celakalah engkau. Kenapa? Karena dia akan nyambung lagi puasa. Bangun udah nyambung lagi puasa. Di awal-awal tuh begitu kewajibannya. Hingga besoknya dia ke ladang lagi, ke kebun lagi, kepanasan, terik matahari, kondisi puasa, 2 hari puasa nyambung, pingsan, dehidrasi. Ya, dehidrasi. Dilaporin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti turun surat Al-Baqarah 178. Wa atimmus siyama ilal lail. Maka tunaikan puasa sampai awal malam saja. Maghrib berkumandang sudah buka puasa. Bahkan lebih jauh nanti, uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Malam-malam bulan puasa tidak apa-apa kalian tidur sama istri. Dihalalkan artinya. Begitu. Awalnya itu begitu jamaah. Dan sejarah awal puasa, awalnya itu yang mau puasa, puasa. Yang nggak mau puasa, nggak apa-apa. Tapi bayar fidyah. Al-Baqarah 184. Ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang tidak mampu puasa, nggak mau puasa, nggak apa-apa, nggak usah puasa. Silakan buka di bulan Ramadan.
tapi berikan fidyah kepada orang miskin. Maka mungkin yang enak yang kaya, yang banyak duit. Miskin yang tidak bisa bayar fidyah, puasa dia. Itu berlaku terus hingga turunlah Al-Baqarah 185. Ya, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan hilal tanggal 1 Ramadan dan dia ada di kampung halaman, kondisi sehat, tidak dalam perjalanan, wajib puasa Ramadan. Dengan ayat ini turun, maka tidak ada opsi bagi kaum muslimin kecuali puasa kalau dia ada di kampung halaman dan sehat. Tinggal bagi orang yang ada di kampung halaman tapi dia sakit, boleh tidak puasa, ya. Boleh tidak puasa. Dan dia mengganti di hari-hari yang lain. Ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang sakit di antara kalian atau dalam perjalanan, maka gantilah, hitunglah tuh berapa hari yang tidak puasa, diganti di bulan-bulan yang lain sebelum Ramadan berikutnya tiba. Maka ini sudah nggak pada punya hutang puasa ya? Masih ada yang punya hutang nggak? Tinggal 8 hari lagi nih. Mau kapan bayar? Jangan sampai nanti ketemu Ramadan, hutang-hutang belum lunas. Ini karena kebiasaan banyak bayar ngutang gitu itu ya. Jadi puasanya juga mudah-mudahan sudah selesai. Jadi Bapak Ibu sekalian begitu. Maka karena puasa ini berat, yang dipanggil orang beriman. Karena bagi orang yang beriman, insya Allah seberat apapun perintah akan terasa ringan karena dinikmati. Dinikmati. Oleh karena itu perlu direnungkan. Berapa lama sih puasa? Berapa lama? Bahasa Quran itu tidak 1 bulan. Al-Baqarah 184 tadi itu. Ayyamam ma'dudat. Beberapa hari aja. Ini pesannya dalam loh. Beberapa hari aja. Maksudnya apa? Pertama, 30 atau 29 hari dibanding dengan 360 hari dalam 1 tahun, itu berapa persen? Setahun 360 hari. Ini puasa cuma 30 atau 29. Kan cuman, ya, makanya berapa persen? 1/12. 8 ya. Ayyamam ma'dudat, beberapa hari aja. Nggak lama gitu. Makanya jangan dihitungin hari pertama tinggal 29. Anak-anak kan begitu dulu. Hari kedua 28 hari lagi. Kata orang tua, ntar kalau udah tengah-tengah itu turun tuh katanya tuh. Kalau udah 15 nggak kerasa. Tapi kalau tanggal awal tuh kayak kita naik gunung tuh, muncak. Nah, kalau pesan Quran, ayyamam ma'dudat, beberapa hari aja. Nggak lama dibanding 360 hari. Pesan yang kedua, ayyamam ma'dudat itu apa? Ramadan ini hari-harinya spesial. Maka yang dinotais oleh Allah itu harinya, hari. Tidak bulan gitu, hari. Artinya menit demi menit, jam demi jam. Itu kan kesempatan berbuat kebaikan luar biasa. Dilipat gandakan amal-amal kebaikan. Menit Ramadan, jamnya Ramadan beda dengan bulan-bulan yang lain. Ayyamam ma'dudat. Nikmati. Oleh karena itu jangan banyak tidur. Karena kan ada bilang katanya, naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Wajar kalau tidur terus. Apalagi kalau hari libur ya. Mumpung libur nih. Merem terus. Cuacanya adem gitu ya. Hujan kayak model hari ini. Tahu-tahu udah 11:30. Sholat. Orang tuh kalau kebanyakan tidur, bawahnya ngantuk. 1:30 lanjut lagi.
Jadi ngabuburitnya tidur. Padahal ini kalau bahasa media mungkin prime time. Prime time itu Pak. Mahal sekali iklan di Ramadan tuh kira-kira begitu. Maka jangan lewat begitu aja. Dia harus dioptimalkan, harus dioptimalisasi. Dia harus digunakan sebaik mungkin. Ayyaman ma'dudah. Karena Ramadan beda dengan yang lain. Tuftahu fihi abwabul jannah. Wa tughlaqu fihi abwabun nar. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Wa tusaffadu fihi syayatin. Setan-setan dibelenggu. Ya. Pak Ustadz, katanya setan dibelenggu tapi masih banyak aja maksiat di Ramadan. Kata Imam Qurtubi jawabannya dua. Yang pertama, setan itu diikat untuk menggoda orang yang puasanya benar. Maka setan nggak bisa ngapa-ngapain, mati gaya dia. Mati gaya setan. Udah, dia auto mati gaya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Karena pintu masuk setan itu lewat makanan, minuman, syahwat. Orang banyak makan, itu banyak lalai. Ya, banyak malas. Nggak gesit ibadah. Lagi puasa itu kan dipampet itu jalan-jalan setan. Itu kata hadis. Inna syaitana yajri fibni adama majrod dam. Setan itu ngalir di tubuh anak Adam seiring dengan aliran darah. Ya artinya kalau aliran asupan makanannya banyak, dia juga semangat. Ya orang tuh akan berpikir makan lagi, makan lagi. Kebanyakan makan kan jadi nggak benar juga. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Itu jadi setan mati gaya tuh kalau untuk menggoda orang yang puasanya benar. Nah, ini ada yang nggak puasa dan lain sebagainya. Mungkin bahasa sederhananya begini, nggak usah digoda, nggak usah digoda. Itu temannya setan. Orang udah dia setan sendiri kok. Sesama setan tidak boleh saling. Nah, kira-kira begitu. Ya, orang disuruh puasa malah nggak puasa, kata setan nggak usah digoda. Udah dia udah termasuk pengikut. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ayyamam ma'dudat. Optimalkan. Optimalkan agar maksimal. Kemudian Allah bilang, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa ini juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Umat-umat Nabi terdahulu juga berpuasa. Maka kita mengenal misalkan ada saum Daud, puasa Daud. Puasa Daud itu bagaimana prakteknya? Sehari puasa, sehari berbuka. Jadi kalau saum Nabi Daud, kalau dijumlahkan, dikompilasi dalam 1 tahun, berarti berapa bulan saum Nabi Daud? 6 bulan. Iya kan? 6 bulan. Bagi 2 aja, sehari puasa, sehari enggak. Berarti 6 bulan. Kita puasanya sebulan. Mending puasa mana nih? Nabi Muhammad atau Nabi Daud? Lebih ringan kan? Allah tuh sayang kepada kita. Itu pun puasanya hanya siang hari doang. Ada dulu Yahudi puasa Asyura. Tanggal 10 bulan Muharram. Sebagai tanda terima kasih kepada Allah karena Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kerjaan Fir'aun. Kemudian ada puasa dulu juga, kata Ibnu Katsir, Allah itu nyodorin kepada Yahudi Nasrani untuk puasa Ramadan. Tapi mereka nolak. Dan mereka memilih bulan Rabi', bulan musim semi, Rabiul Awal atau Rabiul Akhir untuk puasa. Tapi mereka nambahin 10 hari. Jadi puasa mereka 40 hari. Dan bukanya mereka ada 2 macam. Ada yang bukanya 24 jam. Jadi dalam 24 jam sekali aja makan, kemudian puasa lagi. Ada juga di antara mereka yang kalau buka itu baru buka puasa kalau sudah melihat bintang-bintang di langit. Azan maghrib berkumandang itu belum buka puasa karena masih terang. Baru tuh mungkin adzan isya baru mereka buka puasa. Ada di antara syariat seperti itu, umat terdahulu puasanya. Ada juga umat terdahulu puasanya itu dari apa? Puasa dari memakan makanan dari makhluk yang bernyawa, ayam, itik, bebek, dan sapi, domba, kambing. Ya. Jadi nggak bisa buka puasa di Abu Nawas.
Karena di situ ayam ikan bakar, ya, ayam bakar, ayam panggang, kambing guling dan lain sebagainya. Nah, datang syariat puasa kepada Nabi Muhammad dengan cara yang kita tahu pada hari ini. Alhamdulillah. Maka pilihan dia dua, nyerah dengan keadaan artinya mati. Yang kedua, dia puasa untuk mendapatkan jatah umur berikutnya sekitar 30 tahun. Ketika dia memilih opsi yang kedua, dan memang sudah tabiat kalau binatang, dia pilih opsi puasa. Apa puasanya? Dia akan mencari bukit tinggi, padang. Ya. Nah, dia bukit paling tinggi. Ya, kalau bukit paling tinggi di bukit tinggi jam gadang. Nah, dia hinggap di atas batu, mulailah puasa. Bagaimana puasanya? Dia patokin paruh bagian depannya supaya lepas yang bengkuknya, yang bengkok, supaya lepas. Dia nunggu tumbuh paruh yang baru. Kemudian cakarnya dicakarkan ke batu agar kuku-kuku di cakarnya lepas, nunggu tumbuhnya cakar yang baru. Ketika paruh-paruhnya tumbuh, dia cabutin bulu-bulu yang ada di sayap, nunggu tumbuh bulu sayap yang baru. Berapa lama? 120 hari. Sekitar 4 bulan. Itu puasanya si elang. Ketika tamat sekitar 120 hari, maka dia punya jatah umur berikutnya sekitar 30 tahun. Jadi, kalau kita puasa sebulan, elang 4 bulan, kita nggak sanggup puasa, malu sama gitu ya, elang aja sih ya. Dan dia fitrah, insting. Seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita perhatikan pula puasa jadi kupu-kupu, ya. Kemudian ayam puasa mengerami telur, tumbuh, lahir generasi yang baru. Pinguin juga sama, kena badai salju, angin dingin dan lain sebagainya, dia tetap aja menjagain telur istrinya, karena istrinya setelah telur dia jalan-jalan. Jadi budaya shopping itu bukan hanya manusia. Ya, pinguin juga itu kalau habis bertelur jalan-jalan ya. Suami yang suruh nungguin telur sampai lahir generasi yang baru. Artinya Bapak Ibu sekalian, puasa itu ada goal, ada tujuan. Elang puasa bisa hidup 30 tahun berikutnya. Ular puasa jadi kupu-kupu. Ya, kemudian pinguin, ayam, ular dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya ada perubahan. Seperti itu juga Allah mewajibkan puasa kepada kita agar berubah. Apa goal yang Allah buat bagi kita dengan ibadah puasa? La'allakum tattaqun. Supaya menjadi orang yang bertakwa. Nah,
kurikulum untuk mencapai takwa itu yang dijelasin garis besarnya dalam Al-Baqarah 184 sampai 187 itu. Saya ambil aja highlight aja kira-kira begitu ya. Contoh di 184 ya, supaya gol takwa dapat maka Allah menjelaskan dulu ya siapa yang wajib puasa, siapa yang boleh berbuka, siapa yang boleh buka dan wajib bayar qadha, boleh buka bayar fidyah. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau sakit dalam perjalanan maka boleh tidak puasa dan harus bayar qadha. Hitung aja berapa nggak puasa. Permasalahan di kalangan ulama itu begini, sakit seperti apa? Kemudian perjalanan bagaimana yang boleh buka itu? Kata ulama, sakit yang ditolerir dan dibolehkan buka puasa, idza shamahu zada au kada ayyam. Kalau dia bawa puasa kondisi sakit itu bisa tambah parah atau mungkin bisa meninggal. Kalau kondisi sakitnya seperti itu, maka bukalah. Tapi kalau kondisi sakitnya masih ringan, kalau mazhab ahli zahir, mazhab zahiri mengatakan selama sakit boleh aja buka puasa. Dulu ada ulama besar dalam mazhab zahiri. Ketika bulan Ramadan dia makan, minum, ngeteh, ngopi, ulama besar. Kelihatan seger-seger aja. Kenapa? Wahai Syekh, engkau buka puasa. Ini kan bulan Ramadan, kata Syekh, ya ini jari saya sakit. Ya, kata Quran, "Faman kana minkum maridun," siapa yang sakit, jadi sakit. Kan sakit juga kata saya begitu. Itu mazhab zahiri itu begitu. Ya. Zahiri itu letak gitu ya. Nah, kalau secara hukum sih memang kena juga. Siapa yang sakit, Quran tidak menjelaskan detailasi sakit apa. Cuma nanti para ulama menganalisa yaitu sakit kalau dibawa puasa bisa tambah parah atau meninggal. Secara syariat, maka sakit yang begitu jangan puasa. Tapi kalau sakit yang ringan-ringan, nanti itu ayat-ayatnya wa antasumu khairul lakum. Kalau di bawah puasa jauh lebih baik. Jangan sampai ibu lagi ngiris bawang misalkan, iris sedikit, langsung bikin teh manis. Makan goreng, kenapa bu? Ini kan Ramadan. Ini tadi mazhab zahiri ini. Gitu ya. Maksudnya ya tanya Pak Dokter ini saya cuma keiris pisau sedikit, udah pakai stapler salon stapler sedikit. Ini kira-kira saya boleh buka puasa kah? Itu puasa. Terus perjalanan seperti apa yang membolehkan untuk buka puasa? Kata ulama, perjalanan jarak qashar sholat. Berapa jarak qashar sholat? Sekitar 80 sampai 85 km. Baru tuh boleh buka puasa. Jangan sampai dari sini ke PGC siang-siang, tawaf 13 lantai. Melihat dia esteller itu langsung minum esteller. Ibu ini bulan Ramadan. Iya, saya tahu katanya. Kenapa makan esteller, minum esteller? Kan saya lagi perjalanan. Emang rumahnya di mana? Kampung Tengah. Ya. Gitu ya. Jadi kudu ada batasannya 80 sampai 85 kilo. Ya, dari sini ke Brebes, dari sini misalkan mudik kemana dan lain sebagainya. Nah, nanti begini jemaah sekalian. Perjalanan yang menyebabkan orang boleh buka puasa itu tidak tergantung kepada lelah, capek, dan sederhananya modal. Yang penting kalau dia dalam perjalanan, dia naik pesawat, Garuda, bisnis class misalkan. Di sana ada dinas luar kota, tempat rapatnya juga ber-AC. Itu nggak ada urusan. Selama dia dalam perjalanan silakan aja. Untuk kalau mau memilih opsi buka puasa selama jaraknya kena gitu. Selama dia bisa qashar sholat, maka selama itu juga dia boleh buka puasa. Jadi Islam tidak memberatkan. Maka Allah bilang,
Ya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan yang mudah, Allah tidak mau membuat kalian menjadi sulit. Jadi begitulah Islam itu asik sebetulnya, asal kita tahu dan paham hukum. Nah, itu jadi puasanya diperbaiki, dijaga kualitas. Kemudian ada kelompok wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ada kelompok orang nggak sakit, nggak dalam perjalanan, tapi dia udah nggak sanggup puasa. Ya, apa yang mesti dia lakukan? Nggak apa-apa, jangan puasa. Misal punya orang tua 80 tahun, 85, atau ada saudara punya penyakit secara kondisi fisik, dokter vonis nggak boleh dibawa puasa meskipun usianya muda. Bagi mereka boleh tidak puasa dan tinggal diganti dengan fidyah. Fidyatun ta'amu miskin. Punya orang tua renta, ya nggak sakit, ya namanya orang tua, nggak apa-apa, nggak usah puasa. Bayar fidyah setiap hari kasih makan 1 porsi orang miskin. Cara ngasih fidyahnya bisa setiap hari 1 miskin atau nanti diakumulasi. Nanti diakumulasi, panggil 30 orang, kasih makan. Ya, dengan niat membayar fidyah dalam 1 bulan. Dan yang membayar fidyah boleh anak-anaknya. Saya bayarin fidyah atas nama orang tua saya, boleh. Gitu ya. Ya, saya bayarin fidyah atas nama orang tua istri saya, boleh. Tapi kata istrinya, orang tua yang mana, Mas? Orang tua saya masih sehat, segar bugar. Oh, jangan-jangan punya orang tua yang lain. Ya, bahaya tuh kalau begitu. Mesti diperjelas orang tua istri saya yang mana, bahaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, fidyah ukurannya 1 porsi makan mungkin 30.000. Bisa kasih makanannya langsung, bisa bahan makanannya, bisa juga uangnya. Bisa juga dititipkan kepada panitia jiswa. Tapi nanti panitia jiswa itu jangan motong dari fidyah. Fidyah itu haknya orang miskin aja. Nggak ada untuk hak amilin, gorimin, wakil rikob, wabni sabil, sabilillah, gitu nggak ada. Bagi mereka itu dari zakat-zakat mal saja. Termasuk yang saya pahami ya, zakat fitrah itu redaksi hadisnya itu tuhrotan lis-shaimin wa tu'matan lil masakin. Pembersih bagi orang puasa dan menjadi makanan bagi orang-orang miskin. Itu mungkin 100% kembali ke miskin. Nah, ambil dari mana? Zakat mal. Zakat mal perdagangan, ya, kontrakan, pertanian, peternakan, barang tambang masih banyak. Itu 184. Ya, jadi fidyah hari ini masih berlaku untuk orang tua yang sudah tidak mampu puasa atau orang yang punya penyakit namun tidak bisa dibawa puasa. Bayar fidyah saja. Kemudian Al-Baqarah 185, goal supaya takwa ini tercapai itu adalah selama Ramadan berinteraksi dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Intinya, inti pesannya apa? Ya, interaksi yang lebih intens selama Ramadan dengan Al-Quran. Dan itu dicontohkan oleh Nabi. Nabi itu kata Ibnu Abbas, karena Rasulullah ajwadana wa ajwadu ma yaqum fi Ramadan. Rasul adalah orang yang paling dermawan. Dan terlebih kedermawanannya lebih-lebih ketika Ramadan tiba. Hina yalqahu Jibril, ketika setiap malam bertemu dengan Jibril, fayudarisuhul Quran, tadarus Al-Quran kepada Jibril. Rasul aja masih tadarus, masa kita udah nggak mau tadarus, gitu ya. Jadi dengan Quran lah, silakan. Karena itu terjemah para ulama, kalau Ramadan tiba, Imam Syafi'i setiap Ramadan tamat 60 kali, hatam 60 kali Quran itu. Berarti sehari berapa kali? 2 kali. Siang sekali tamat, malam sekali tamat.
Mungkin ada yang bertanya, itu Imam Syafi'i mikirin kolak nggak ketika puasa? Di sana nggak ada kolak kali ya. Jadi fokus ke sana itu. Imam Syafi'i, Imam Bukhari kalau Ramadan tiba siang sekali tamat. Kalau malam 10 juz. Imam Qatadah sebelum Ramadan dia baca Quran khatam 7 hari sekali. Masuk Ramadan 3 hari sekali, sehari 10 juz, 10 juz, 10 juz. Masuk 10 hari akhir setiap malam tamat Al-Quran 30 juz. Ibnu Jauzi itu ahli hadis. Kalau Ramadan tiba, hadisnya ditinggal. Dia bukan mushaf, dia baca Al-Quran. Ulama-ulama yang lain kalau masuk bulan Sya'ban, mereka itu aghlaqu hawanitahu. Mereka tutup kios, yang punya kios, punya jongkok, punya toko ditutup kalau sudah bulan Sya'ban. Wa aqbalu alal Qur'an, dan mereka serius baca Al-Qur'an. Makanya Sya'ban itu disebut dengan Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Qur'an. Di kita suka kembali, yang nggak punya toko, jongkok, kios, datang Ramadan pada jualan untuk buka, maksudnya kan pola, tim suri dan lain sebagainya. Padahal selama ini nggak pernah jualan. Datang Ramadan kok malah jadi jualan. Dulunya ya nggak apa-apa jualan asal fokus ibadahnya tidak terganggu. Jadi Quran, karena ya Al-Quran apalagi ditadaburi tentunya ini menjadi sumber inspirasi dan kebaikan kebahagiaan kita. Al-Baqarah 186. Apa program Ramadan yang menjadi unggulan kita? Doa. Tadi dibaca ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadaku, katakan aku ini dekat. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul bilang, salah sunna surun da'watuhum. 3 doa yang enggak akan ditolak Allah. Satu di antaranya adalah da'watus shaimi hatta yuftir. Doanya orang puasa sampai dia berbuka puasa. Ibnu Umar kalau buka puasa, Ibnu Umar itu bukan hanya Allahumma lakasumtu. Doanya itu Allahumma kama wasi'ta kulla syai'in, Allahumma allati wasi'at rahmatuka kulla syai'in anta firadi dunubi. Ya Allah yang rahmatmu meliputi seluruh aspek kehidupan, ampunilah dosa-dosaku. Ini sangat ajarnya doa. Ya mungkin kadang kita karena mungkin lapar atau apa ya, dan kadang bukanya itu berlebihan juga. Minimal 5 gelas katanya sebagian. Teh manis, kola, dawet, kemudian tadi itu biji salam, ya, kemudian kolang kali, ditambah macam-macam. Itu berlebihan. Lontong belum, gorengan belum, bawang, lontong udah makan 3 atau makan 4, bilangnya belum makan. Udah makan belum, baru lontong 3. Indonesia banget lah gitu ya. Kayak kita makan roti banyak, belum makan belum, baru makan roti. Kalau belum ketemu nasi, padahal lontong nasi yang berubah status ya. Nah, jamaah saya doakan siapa? Diri sendiri. Robbing sirli. Doakan orang tua, doakan keluarga, doakan lingkungan, bangsa dan mobil khusus hari ini, masya Allah, banyak masalah dihadapi kita, banyak musibah. Yang di Kepulauan Riau udah 50 ya yang diketemukan yang longsor itu. Tadi malam longsor juga di Bogor di mana gitu ya, 4 orang yang wafat. Kemudian juga di Pelumpang tempoh hari pipa Pertamina meledak, 27 orang yang sudah wafat, 27 lain masih luka. Banyak sekali masalah di kita, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Nggak tahu juga apakah 2024 jadi kita punya PLT Presiden, PLT Presiden, PLT Direktur Al-Fauzan aja nggak enak dengernya Bu, apalagi PLT Presiden. Nah begitulah. Jadi gonjangkan ini itu dan lain sebagainya, kita doakan. Semoga negeri ini aman-aman saja, ya, aman, tentram, tokok tentram, serta rahaja, terus loh jinawi, macam-macam lah gitu ya. Negeri yang luar biasa. Doakan, Allah itu dekat. Dan
doa-doa orang tua dululah yang menjadikan kita sukses pada hari ini. Doa-doa ulama-ulama itulah yang membuat Allah menahan azabnya turun kepada bangsa ini atau kepada masyarakat. Yang terakhir, program untuk menggapai takwa Al-Baqarah 187, yaitu i'tikaf. I'tikaf. Ya, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kalian mencampuri istri-istri kalian padahal kalian sedang i'tikaf di masjid. Idealnya i'tikaf dari 10 hari terakhir ya, masuk malam 21 udah di masjid. Batal i'tikaf dia kalau keluar masjid tanpa alasan syar'i. Ngapain keluar? Pegel di masjid, nongkrong dulu bentar. Tadi di WA sama teman-teman nongkrong di kafe, wah itu nggak jadi tuh i'tikafnya, nggak aji gitu ya. Nah, i'tikaf yang maksimal 10 hari itu nggak kemana-mana kecuali misalkan mandi, buang air gitu ya. Bahkan kata ulama kalau ada yang wafat boleh takziah. Nah, aktivitas semuanya di masjid. Kalau di Bandung, di Nur Tania kalau dulu PTDI ya, pakai apa tuh tenda, Masjid Ibadur Rahman. Karena hadisnya itu Rasul mendirikan kemah, tenda. Makanya di sana diadopsi benar tuh hadis tenda. Masya Allah, di tenda aktivitas. Ketika malam-malam gelap-gelap, kelihatan ada cahaya dari dalam tenda. Oh, mungkin dapat Lailatul Qadar. Buka handphone. Asal jangan main game atau nonton siaran langsung Liga Inggris. Live stream. Nah, ini karena hari ini kan begitu. Kalau zaman dulu nggak bisa memang. Tapi sekarang ada kawan besar, saya tanya ke kamu i'tikaf 10 hari, tapi boleh nggak Ustaz? Saya bawa laptop, saya bawa handphone. Saya mesti masih ngendaliin perusahaan saya. Karena mau bayar PHN, bayar gaji. Jadi saya kalau lagi i'tikaf telepon. Yang ini nanti bawa aja ke masjid berkasnya. Saya tanda tangan di masjid. Saya lagi i'tikaf nih. Jadi kantor pindah ke masjid. Tentunya itu tidak memutus dunia. I'tikaf itu supaya putus dengan dunia, fokus kepada Allah. Makanya mungkin sebelum i'tikaf diserah-serahin dulu. Ada pendelegasian. Ini begini, ini. Jangan ganggu saya. Handphone matiin, ya. Ambil SIM card-nya dan sebagainya. Udah fokus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berat juga hari ini nggak ketemu sama dia 2 menit aja. Nggak ketemu sama istri biasa-biasa ya. Kalau nggak ketemu sama handphone, lain cerita. Masya Allah. Bangun tidur yang dilihat. Masya Allah. Yang dipegang. Jamaah sekalian, asal jangan melupakan diri kepada Allah. I'tikaf. Nah, terakhir ayat 188-nya itu di Al-Baqarah itu sih tidak ada kaitannya sama puasa secara peribadatan langsung, tapi dia menjadi cermin puasanya sukses atau enggak. Itu 188. Jadi kalau di awal Allah bilang puasa itu untuk mencapai takwa, maka nanti diukur tuh. Diukur di akhir di 188. Salah satu indikator ketakwaan itu apa? Menjadi orang yang waro. Tidak sembarang ngambil, tidak sembarang makan, tidak sembarang minum gitu. Waro dia. Apa indikasinya? Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Bagaimana tidak? Ini satu botol minum kalau siang hari Ramadan, meskipun kita beli dengan duit kita sendiri dan airnya halal, berani nggak kalau lagi puasa kita minum? Nggak berani. Ya, jangankan satu botol, satu teguk aja kita nggak berani. Kenapa? Padahal halal, ya halalan thayyibah gitu. Kita lagi puasa, kita tahu ada Allah Subhanahu Wa Taala yang ngawasi. Apalagi mengambil dan memakan, meminum yang haram. Kan itu dilatih oleh Allah 30 hari atau 29. Kalau itu menjadi karakter, kayaknya korupsi hilang tuh di Indonesia. Kalau puasa ini benar-benar dihayati, dimaknai secara luar biasa. Cuman kadang tadi, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa wal atash.
Banyak yang puasa, tapi hanya haus dan dahaganya saja yang kita, gitu ya. Haus dan dahaganya. Ibu ini gimana nih? Teman kita, kita lagi puasa. Nggak boleh ngomongin orang. Itu gibah, nggak boleh. Ntar kita bahas habis terawih aja. Dan bawa ya kan. Nah, kan masih begitu masyarakat kita. Anak tuh nangis, jangan nangis, kalau puasa. Padahal nggak ada dalilnya itu. Nangis aja nggak boleh itu. Dan lain sebagainya. Tapi setelah puasa kelar juga. Padahal itu tuh mesti menjadi karakter, kan begitu. Di antaranya Bapak Ibu sekalian mesti lebih hati-hati terhadap hak orang lain. Bukankah hari ini kita disuguhkan pemandangan ada orang yang nyimpan duit di bank safety box ya 36 dan 63. Ada yang naruh duit cash 60 miliar cash. Kenapa dia nggak gabungin di bank? Kenapa dia masih taruh di safety box? Berarti ada something wrong. Nah, ada sesuatu. Karena kalau duitnya halal, legal, formal, dia nggak taruh di situ. Ini baru ketahuan satu. Baru di satu bank. Apakah mungkin di bank-bank yang lain? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang pamer motor ini dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga kata Pak Mahfud MD ada 300 triliun transaksi yang mencurigakan. Money laundry. Wallahu a'lam. Money laundry tahu nggak? Ambil ember, masukin air, ambil duit, gosok tuh pakai cuci uang. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, puasa ini makanya datang di momen yang tepat. Di kita sebagai bangsa Indonesia, bukan hanya menjadi obat bagi pribadi, tapi juga obat bagi bangsa dan negara. Goalnya la'allakum tattaqun. Indikasi di bawahnya itu kalau kita bisa menjamin apa yang kita dapat, apa yang kita ambil bukan hak orang lain, tapi hak kita sendiri. Nah, jadi mental puasa ini memang mesti dibawa sepanjang tahun. Oleh karena itu kata Syekh Qardawi, Syekh Ar-Raisuni yang mengatakan puasa itu madrasatun mutamayyizah. Bahasa madrasah mutamayyizah itu kalau definisi sekarang SDIT, sekolah Islam terpadu Ramadan ini. Padat sekali cuma 30 tahun, tapi ijazah sertifikat yang dihasilkan itu bernilai tinggi, tingkat tinggi ya kalau orang mengikuti training di Ramadan ini dengan sangat serius dan bisa mengambil pelajaran dengan baik. Ikhwafillah, Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah, Ramadan sudah di depan mata kita. Mari persiapkan mental, persiapkan fisik, persiapkan ilmu agar ketika masuk Ramadan kita bisa mengambil pelajaran dan memanfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk meraih pahala, diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang bertakwa. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita mohon kepada Allah agar apa yang kita lakukan diberikan keberkahan, kebaikan bagi keluarga besar, rumah sakit, ibu dan anak Al-Fauzan, kemudian klinik, BSMI dan Zikes BSMI dan seluruh yang hadir, yang tidak hadir, semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan berkah, limpahkan rahmat kepada kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma yassir alaina as-siyam wal qiyam wa qira'atil Qur'an wal amal wal birri wal ihsani was sadaqati wal infaqi ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Allahumma barik lana fi amalina wa barik lana fi amalina wa barik lana fi amalina wa barik lana fi muassasatina wa barik lana fi mustashfatina hadhihi. Allahumma barik lana di Mustashfa Al-Fauzan. Allahumma barik lana Amin. Klinik Al-Fauzan. Allahumma barik lana di PSMI. Allahumma barik lana di Zikr PSMI. Allahumma barik usratahum wa barik qadatahum wa barik muwazzafahum ya arhamar rahimin. Allahumma Amin. ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana Amin. min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك ووثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفيض إيمانك وجميل التوكل عليك وأنها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Amin. Amin. ورحمة الله وبركاته.